Yang pertama adalah IP address. Jadi IP address itu apa sih? IP address merupakan alamat unik yang diberikan ke setiap perangkat dalam jaringan agar dapat berkomunikasi satu sama lain, yang berfungsi sebagai identitas perangkat dalam jaringan dan memungkinkan pengiriman serta penerimaan data. Jadi IP address itu bisa dibilang seperti sebagai alamat rumah, bagaimana sebuah paket dari satu device akan dikirimkan sesuai dengan alamatnya atau IP address. Lalu selanjutnya adalah jenis IP address. Jadi IP address di sini memiliki dua jenis, yaitu IPv4 dan IPv6. Nah, yang versi 4 merupakan jenis IP yang menggunakan format 32 bit. IPv4 terdiri dari 4 kelompok angka yang dipisahkan oleh titik. Contohnya adalah 192.168.1.1. Karena jumlah alamat IPv4 terbatas, maka dikembangkannya IPv6. Nah, yang versi ke-6 merupakan versi terbaru yang menggunakan format 128 bit. IP ini lebih panjang dan ditulis dalam bentuk heksadesimal seperti yang dituliskan pada PowerPoint. Itu merupakan contoh dari IP yang versi ke-6. Nah, IP yang versi ke-6 ini memiliki jumlah alamat yang jauh lebih banyak dibandingkan IP yang versi 4. Yang selanjutnya adalah perbedaan IP yang versi 4 dan IP yang versi 6. IP yang versi 4 menggunakan angka desimal dan memiliki keterbatasan jumlah alamat, sedangkan IP yang versi 6 merupakan IP yang menggunakan angka heksadesimal dan memiliki jumlah alamat yang hampir tidak terbatas. Nah, IPv4 terdiri dari 4 bagian yang dipisahkan dengan titik, sementara IPv6 lebih panjang dan menggunakan tanda titik 2 sebagai pemisah. Nah, IPv6 lebih efisien dalam pengelolaan alamat dan mendukung fitur keamanan yang lebih baik dibandingkan IPv4. Nah, kemudian selanjutnya adalah kelas IP address. Di sini dibagi dalam beberapa kelas, yaitu yang pertama adalah kelas A. Nah, di sini digunakan untuk jaringan berskala besar seperti dengan alamat seperti yang ada di PowerPoint. Kemudian yang di kelas B digunakan untuk jaringan menengah dengan rentang alamat seperti yang di dalam PowerPoint. Kemudian di kelas C itu digunakan untuk jaringan dengan rentang yang kecil, dan D digunakan untuk komunikasi multicast, dan yang E digunakan untuk keperluan eksperimen. Kemudian yang selanjutnya adalah subnetting dan subnet mask. Nah, yang pertama adalah subnetting. Itu sendiri merupakan teknik membagi jaringan besar menjadi jaringan kecil agar bisa lebih efisien dalam pengelolaan alamat IP. Nah, subnet mask sendiri berfungsi sebagai penentu bagian mana dari IP address yang menunjukkan jaringan atau subnet dalam bagian mana yang menunjukkan perangkat. Contoh, dengan subnet mask 255.255.255.0 yang berarti ada 24 bit pertama dari IP digunakan sebagai alamat jaringan, sementara sisanya digunakan untuk perangkat atau host. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwa IP address itu seperti alamat unik yang ada di setiap perangkat atau diberikan ke setiap perangkat agar saling dapat terhubung atau berkomunikasi, atau juga bisa saling bertukar data. Nah, apa sih contoh IP address dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya ketika seseorang ingin menggunakan WiFi di rumah, secara langsung atau secara otomatis router akan mengirimkan IP address ke perangkat tersebut agar perangkat tersebut dapat terhubung langsung dengan internet. Contoh yang kedua, ketika bekerja di kantor, di mana komputer itu saling terhubung dengan diberikan IP address secara otomatis, sehingga beberapa komputer itu dapat saling bertukar data. Kemudian perumpamaan IP address seperti alamat rumah. Ketika kita ingin mengirim surat ke rumah teman kita atau saudara kita, pastinya kita harus mengetahui nih alamat rumahnya di mana, jalan apa, gang berapa, atau provinsi apa, agar surat tersebut itu tidak salah terkirim gitu, tidak salah masuk rumah. Kemudian kedua, perumpamaan IP address itu seperti nomor telepon. Jadi ketika kita ingin menghubungi seseorang, pastinya kita harus tahu nih nomor teleponnya berapa gitu. Nah, MAC address, apa sih MAC address itu dan apa perbedaannya dengan IP address? Nah, teman-teman, kalau MAC address ini hampir sama seperti IP address nih, cuman bedanya kalau MAC address ini alamat fisik di mana diberikan ke setiap perangkat agar dapat saling berkomunikasi juga, cuman bedanya diberikan langsung dari pabrikan perangkat tersebut. Nah, kalau MAC address ini bersifat tetap atau tidak dapat berubah nih. Kalau IP address tadi kan dapat berubah atau dinamis. Perumpamaannya seperti
nomor plat kendaraan. Jadi walaupun kendaraannya berasal dari pabrik yang sama, namun nomor plat kendaraan itu pasti berbeda-beda setiap kendaraan. Jadi ketika kita berpindah lokasi atau berpindah daerah, nomor plat kendaraannya akan tetap sama karena menunjukkan di mana atau dari mana kendaraan tersebut berasal daerahnya. Kemudian contoh lain yang kedua itu seperti sidik jari. Jadi setiap orang itu pastinya mempunyai sidik jari berbeda-beda yang menunjukkan keunikan dari orang tersebut gitu. Nah, kemudian struktur dan format MAC address. Jadi teman-teman, MAC address ini terdiri dari 48 bit di mana menunjukkan 48 angka biner yang harus dikonversikan ke heksadesimal. Nah, heksadesimal apa? Jadi heksadesimal itu ditulis dalam format angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. Nah, jadi MAC address ini ada dua penulisannya. Yang pertama itu manufacturer ID, di mana 6 digit pertama menunjukkan pabrikan atau asal pabrikan perangkat tersebut. Sedangkan yang kedua itu device ID, di mana 6 digit terakhir menunjukkan identitas dari perangkat tersebut. Contohnya ini ada di atas seperti 98, 5F, D3, A4, 67, dan 1B, di mana 6 digit pertama yaitu 98 sampai D3 itu menunjukkan pabrikan perangkat tersebut, misalnya Apple. Sedangkan A4 sampai 1B menunjukkan identitas dari perangkat tersebut. Kemudian apa sih contoh dari MAC address dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya yang pertama ada router WiFi yang mengenali perangkat berdasarkan MAC address untuk mengatur akses ke jaringan nih. Yang kedua itu ada perusahaan menggunakan MAC address untuk membatasi perangkat yang dapat mengakses jaringan mereka. Terus apa nih perbedaan dari IP address dan MAC address? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi dan teman saya jelaskan bahwa IP address tadi itu kan alamat dari setiap perangkat yang bersifat dinamis atau dapat berubah. Seperti alamat rumah. Jadi kita kan nggak mesti alamatnya di situ aja, bisa aja kita merantau dan alamat kita jadi berbeda gitu, jadi berubah. Begitu juga IP address yang dinamis. Sedangkan MAC address ini kebalikannya. Jadi MAC address ini bersifat tetap atau tidak dapat berubah, seperti nomor plat kendaraan tadi. Jadi walaupun kita berpindah kendaraannya dari daerah satu ke daerah lain, nomor plat kendaraannya akan selalu sama, yang menunjukkan asal dari daerah kendaraan tersebut. Yang kedua, kalau IP address itu mencakup antar jaringan yang lebih luas, bisa aja perusahaan antar negara atau multinasional. Jadi IP address ini lebih ke bisa ke antar negara atau secara global. Sedangkan MAC address lebih ke mencakup antar jaringan lokal, seperti hubungan atau koneksi antara beberapa perangkat di kantor yang sama atau di satu kantor tersebut di daerah yang sama. Jadi di atas ini ada beberapa perbedaan dari MAC address dan IP address. Materi selanjutnya adalah DCP, Dynamic Host Configuration Protocol. DCP adalah protokol yang secara otomatis memberikan alamat IP kepada perangkat dalam jaringan tanpa perlu pengaturan manual. Lalu ada cara kerja DCP. Cara kerja yang pertama ada DCP Discovery, di mana perangkat meminta alamat IP ke server DCP. Yang kedua DCP Offer, di mana server DCP menawarkan alamat IP yang tersedia. Lalu yang ketiga DCP Request, di mana perangkat memilih salah satu IP yang ditawarkan. Dan yang terakhir DCP Acknowledgement, di mana server DCP mengonfirmasi pemberian alamat IP. Contoh DCP sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada jaringan WiFi di rumah atau kantor saat perangkat seperti laptop atau smartphone terhubung ke WiFi. Router menggunakan DCP untuk memberikan alamat IP secara otomatis. Pengguna tidak perlu mengatur IP secara manual sehingga koneksi lebih mudah dan cepat.
Untuk contoh kedua adalah hotspot di tempat umum seperti kafe, bandara, hotel. Saat seseorang menghubungkan perangkatnya ke Wi-Fi publik, DHCP akan memberikan alamat IP sementara selama perangkat terhubung. Setelah terputus, IP tersebut bisa diberikan ke perangkat lain yang baru bergabung ke jaringan. Kita bisa mengumpamakan proses DHCP seperti check-in di hotel. Yang pertama, discover, di mana tamu mencari kamar. Ini sama seperti perangkat mencari IP. Lalu yang kedua, offer, resepsionis menawarkan kamar, sama seperti server DHCP menawarkan IP. Yang ketiga, request, di mana tamu bisa memilih kamar, sama seperti perangkat meminta IP. Lalu yang terakhir, acknowledge, di mana resepsionis memberikan kunci kamar, sama seperti server mengonfirmasi IP. ARP atau Address Resolution Protocol. ARP adalah protokol yang digunakan untuk menemukan MAC address dari perangkat lain berdasarkan IP address. Selanjutnya, jenis-jenis ARP. Jenis-jenis ARP yaitu ada 3. Yang pertama regular ARP, yang kedua gratuitous ARP, yang ketiga proxy ARP. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama regular ARP digunakan untuk menemukan MAC address dari IP yang belum diketahui. Yang kedua gratuitous ARP digunakan untuk mendeteksi konflik IP. Yang ketiga proxy ARP atau router yang menjawab permintaan ARP untuk perangkat lain. Selanjutnya, cara kerja ARP. Cara kerja ARP ada 3. Yang pertama request, yang kedua reply, yang ketiga cache. Yang pertama request, kita bahas ya. Request yaitu perangkat yang mengirimkan broadcast ARP request ke semua perangkat di jaringan. Berfungsi menanyakan siapa yang punya IP ini, berikan aku alamat MAC-mu. Yang kedua reply. Reply yaitu perangkat dengan IP yang dicari merespon dengan mengirimkan alamat MAC-nya. Yang ketiga, cache, yaitu perangkat yang mengirim request menyimpan alamat MAC tersebut agar bisa digunakan tanpa perlu bertanya lagi. Selanjutnya, contoh ARP dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Yang pertama, menghubungkan ke printer jaringan saat Anda mencetak dokumen ke printer yang terhubung dalam jaringan. Komputer menggunakan ARP untuk menemukan alamat MAC printer berdasarkan alamat IP yang diberikan oleh jaringan. Contoh yang kedua yaitu mengakses router atau perangkat di jaringan lokal ketika Anda membuka pengaturan router, misalnya dengan mengetik 192.168.11 di browser. Perangkat Anda menggunakan ARP untuk mencari alamat MAC router agar bisa berkomunikasi. Selanjutnya, perumpamaan ARP. Perumpamaan ARP itu seperti ini. Bayangkan seseorang di kantor ingin mengirim surat ke rekan kerjanya, tetapi hanya tahu namanya, bukan tempat mejanya. Yang pertama, request. Orang itu bertanya ke seluruh ruangan, siapa yang duduk di meja ini? Yang kedua, reply. Budi menjawab, saya di meja nomor 10. Yang ketiga, cache. Sekarang orang itu tahu di mana Budi duduk dan bisa langsung mengirim surat tanpa bertanya lagi. Hubungan IP address, MAC address, DHCP address, dan ARP. DHCP memberikan IP address, ARP menerjemahkan IP menjadi MAC address, dan MAC address digunakan untuk mengirim data dalam jaringan. Contoh, saat Anda terhubung ke Wi-Fi di kafe, terjadi proses berikut. DHCP memberikan IP address, lalu router memberikan IP, contohnya 192.168.1.10 ke perangkat Anda. Lalu ARP mencari MAC address, lalu perangkat Anda butuh MAC router untuk berkomunikasi, jadi ARP mencarinya. MAC address digunakan untuk komunikasi lokal. Setelah ditemukan, data dikirim menggunakan MAC address. Router menghubungkan ke internet, lalu router meneruskan data menggunakan IP publik ke tujuan di internet. Nah, di sini ada perumpamaannya. Hotel dan market. 1.
resepsionis DHCP memberitahu nomor kamar IP address. Kedua, petugas hotel ARP memberitahu lokasi kamar berdasarkan nomor MAC address. Ketiga, alamat kamar yaitu MAC address digunakan dalam hotel jaringan lokal. Nomor 4, kurir atau router yang mengirim paket keluar hotel atau internet. Nah, kesimpulannya IP address, MAC address, DHCP, dan ARP adalah elemen penting dalam komunikasi jaringan. DHCP secara otomatis memberikan IP address ke perangkat agar dapat terhubung ke jaringan. IP address berfungsi sebagai identitas perangkat dalam jaringan, sementara MAC address adalah alamat fisik unik setiap perangkat yang digunakan untuk komunikasi dalam jaringan lokal. Saat perangkat ingin berkomunikasi, HRP berperan dalam mencocokkan IP address dengan MAC address agar data bisa dikirim dengan benar. Semua konsep ini bekerja sama untuk memastikan perangkat dapat berkomunikasi dalam jaringan lokal maupun terhubung ke internet secara efisien.